Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya lah, sehingga kita dapat beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat meskipun di tengah pandemik ini. Tak lupa juga kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Dalam kondisi saat ini di mana virus corona atau COVID-19 telah menjadi wabah yang menjadi perhatian dunia, kita harus waspada. Wabah ini dimulai dari Wuhan, kota di negara Cina, yang kemudian negara itu terus berjibaku untuk meminimalisir wabah ini agar tidak menjadi besar. Akan tetapi, karena begitulah keadaan dunia sekarang, di mana antar negara sudah sedemikian dekatnya, sehingga dari satu negara ini kemudian menjalar ke hampir seluruh negara di dunia, termasuk negara kita ini, Indonesia. Beberapa negara yang telah terjangkit ini telah melakukan berbagai upaya, dan ternyata harus ada persamaan langkah dan persepsi antara pemerintah dan rakyatnya. Seperti misalnya di Korea, pada tahap awal rakyatnya tetap merasa biasa-biasa saja. Tetapi kemudian pada tahap berikutnya, wabah ini menyerang di satu daerah di sana, yang kemudian oleh pemerintah Korea ditetapkan zona merah. Semua orang di-tracking untuk mencegah virus ini. Dengan ditetapkan sebagai zona merah, inilah banyak di antara mereka meninggalkan daerah itu. Padahal kebanyakan dari mereka telah terjangkit virus corona ini. Maka akibatnya bisa dibayangkan, wabah ini menjadi epidemik dan akhirnya sampai pada pandemik karena sudah sedemikian luasnya menjalar. Begitulah akhirnya mereka baru menyadari setelah merasa kewalahan terhadap penyebaran virus ini yang begitu cepatnya. COVID-19 merupakan penyakit yang dapat menyebar dengan cepat dari satu orang ke banyak orang lainnya, dan begitu seterusnya. Maka diperlukan langkah antisipatif agar virus ini tidak menjadikan semua orang terjangkit. Di antara upaya agar kita terhindar adalah dengan cara mengisolasi diri dan keluarga kita, sehingga semua aktivitas sehari-hari yang sudah berjalan bisa jadi dihentikan seketika. Sampai keadaan sudah dinyatakan aman dan virus ini sudah tidak menjangkiti salah seorang pun. Dan juga kita harus tahu tata cara pencegahan COVID-19, yaitu dengan cara 1. Ketahuilah masker yang benar untuk melindungi diri kalian dari virus corona. Bagaimana cara mengetahuinya? Caranya adalah kita harus tahu masker yang kita gunakan untuk mencegah virus ini mempunyai 3 lapisan pelindung. Kamu bisa menggunting bagian tengah masker untuk melihat apakah masker yang kamu beli itu benar-benar terdiri dari 3 lapisan. Bagian luar dari masker juga harus waterproof atau tahan air, di mana berfungsi untuk mencegah cairan atau bakteri masuk. Hal ini bisa kalian tes dengan menuangkan sedikit air di atas masker. Apabila masker tersebut bocor atau tembus air, berarti masker yang kamu beli tidak akan berguna untuk menangkal cairan yang menjadi sarana penyebaran virus corona atau COVID-19. Jangan membolak-balik masker karena tidak ada manfaatnya. Gunakanlah masker sesuai dengan posisi yang dianjurkan. Batas penggunaan masker yang paling efektif adalah 3-4 jam. Batas paling maksimal adalah 10 jam. Mengapa demikian? Karena penggunaan masker yang sama lebih dari waktu yang dianjurkan justru akan menjadi sarang berkumpulnya virus dan juga bakteri-bakteri jahat untuk berkembang. Jangan lupa untuk menggunting atau membuang masker setelah pemakaian agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Gunakan masker dengan benar. Paskan masker di bagian hidung, dagu harus tertutup. Sisi masker yang berwarna harus menghadap keluar. Yang kedua adalah cuci tangan dengan benar. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun antiseptik selama minimal 20 detik. Cuci tangan secara menyeluruh, punggung tangan,
pergelangan tangan, sela-sela jari, dan kuku. Gunakan produk hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60% agar efektif membasmi kuman. Cucilah dengan secara teratur, terutama sebelum dan setelah makan, setelah menggunakan toilet, setelah menyentuh hewan, membuang sampah, serta setelah batuk dan bersin. Ketiga yaitu menjaga pola makan. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus rajin mengkonsumsi sayur dan buah segar setiap hari. Minumlah air minimal 8 gelas sehari agar badan tetap terdehidrasi dan fit. Konsumsi multivitamin setiap hari yang bisa menjaga daya tahan tubuh kita. Yang keempat, etika batuk dan bersin. Ketika kita batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung menggunakan tisu, lengan baju, atau bagian dalam siku bila batuk atau bersin. Buang tisu yang sudah digunakan ke tempat sampah. Cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun antiseptik ataupun cuci tangan berbasis alkohol setelah batuk atau bersin. Saat Anda flu, batuk atau dalam kondisi yang kurang sehat, gunakanlah masker untuk mengantisipasi penularan kepada orang lain agar tidak tertular. Jangan meletakkan masker bekas pakai pada leher, karena virus atau bakteri yang menempel pada masker bisa mengenai wajah atau bagian dalam dari masker. Yang kelima, jaga jarak sosial. Hindari kontak fisik dengan tidak melakukan pertemuan langsung. Jangan duduk berdekatan dengan orang lain. Jika memungkinkan, jaga jarak minimal 1 hingga 2 meter dari orang lain. Bawalah makan siang dari rumah, makan di meja masing-masing, serta gunakanlah peralatan makan sendiri. Sebisa mungkin hindari transportasi umum yang memungkinkan pertemuan dengan banyak orang. Marilah kita menjaga kesehatan diri masing-masing, karena kita tidak tahu virus tersebut lebih jelasnya bagaimana. Masih banyak seputar isu dan berita belum pasti. Dari itu, kita hanya bisa menjaga kesehatan, olahraga yang sehat. Intinya segala hal yang menghindari dari penyakit yang membahayakan. Mungkin kiranya cukup sekian saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas semua perhatian. Jika terhadap banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati, maka saya juga mohon maaf ya sebesar-besarnya.